Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami tentang hakikat karya tulis ilmiah. Dalam mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang diampu oleh Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bank Nusantara pada tahun akademik 2024. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Gista Saum Nurkumala dengan nomor NIM 2152000102. Yang kedua ada Yaya Dimas Andika dengan nomor NIM 2152000108. Yang ketiga saya sendiri, Emma Eka Yulianti dengan nomor NIM 2152000126. Dan yang terakhir ada Verosita Sevaca Oktavianisti dengan nomor NIM 2152000135. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun dan disajikan berdasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara sistematis menurut aturan atau kaidah tertentu, berdasarkan hasil berpikir ilmiah. Dalam penyusunan dan pengkajiannya didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan, karena karya ilmiah memiliki aturan baku dan persyaratan khusus dalam penulisannya, maka kemampuan penulisan mutlak diperlukan. Kemampuan tersebut diperlukan agar tulisan yang dihasilkan dapat dimengerti secara benar bagi pembacanya. Bagi pembuat karya ilmiah perlu menguasai keterampilan bahasa meliputi penguasaan ejaan, penguasaan pembentukan kata, penguasaan pemilihan kata, penguasaan penyusunan kalimat yang efektif, dan penguasaan penulisan paragraf yang utuh, karena dalam karya ilmiah berisi tentang pengetahuan yang akan diteruskan oleh para peneliti lainnya. B. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan karya ilmiah? 2. Apa fungsi dari karya ilmiah? 3. Apa saja tujuan dari penulisan karya ilmiah? 4. Apa yang menjadi manfaat dari penyusunan karya ilmiah? 5. Bagaimana karakteristik karya ilmiah? Dan kemudian yang C, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan pengertian dari karya ilmiah. 2. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan fungsi karya ilmiah. 3. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan tujuan penulisan karya ilmiah. 4. Untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan manfaat penyusunan karya ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami serta dapat menjelaskan karakteristik karya ilmiah. Baik, terima kasih untuk bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Pengertian secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang dapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Karya ilmiah adalah karya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, menyajikan fakta-fakta secara objektif dan ditulis menurut metodologi penulisan yang sistematis, baik, dan benar. Dengan demikian, penggunaan metodologi yang benar menjadi salah satu unsur terpenting dalam penyusunan karya ilmiah. Kemudian, menurut para ahli, ada 4. Yang pertama, karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti, menurut Dalman tahun 2006 halaman 5. Yang kedua, menurut tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 175, karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi mengenai fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Yang ketiga, menurut Kosasih,
tahun 2017 halaman 184 mengungkapkan bahwa karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun dengan metodologi ilmiah, yakni metode yang berdasarkan cara berpikir yang sistematis dan logis. Yang terakhir, menurut Jumhur dan kawan-kawan tahun 2019, karya tulis ilmiah didefinisikan sebagai karya ilmu pengetahuan yang memperlihatkan fakta di mana fakta tersebut diperoleh dengan menggunakan metodologi penulisan yang benar. Menurut Broto Wijoyo tahun 1985 dan didukung oleh kompetensi yang dimiliki oleh penulis dan ditulis secara tersistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkannya keilmuannya menurut Eko Susilo dan Triyanto tahun 1995. Untuk materi selanjutnya, fungsi karya ilmiah. Ada 3. Yang pertama, fungsi karya ilmiah untuk pendidikan. Karya ilmiah dapat memberikan pengalaman serta pelajaran yang berharga bagi penulis, baik itu di kalangan pelajar, mahasiswa, dan lain-lain. Yang kedua, fungsi karya ilmiah untuk penelitian. Dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, karya ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, lalu diolah dan terakhir disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi karya ilmiah sebagai fungsional. Karya tulis ilmiah ditulis oleh penulis dari berbagai disiplin ilmu. Penjelasan arti fungsi fungsional berarti karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya yakni tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, menjadi wahana untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah. Yang ketiga, wahana transformasi pengetahuan untuk masyarakat yang membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki seseorang. Yang kelima, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Yang keenam, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah. Lalu yang ketujuh, menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan secara pengetahuan dan hasil penelitian. Selanjutnya, manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, menyebarluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan atau acuan penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Lalu yang keenam, sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, sarana berkomunikasi. Selanjutnya adalah karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, mengacu pada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Yang ketiga, logis. Artinya, setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasannya, rasional, dan dapat diterima akal. Yang keempat, objektif. Artinya, dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. Yang kelima,
sistematis, baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut dan tertib. Yang keenam, sahih atau valid. Artinya, baik dalam bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Yang ketujuh, jelas. Artinya, setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-keraguan dalam benak peneliti. Yang kedelapan, seksama. Baik secara penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan seberapapun kecilnya. Yang kesembilan, tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi, supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi. Tidak boleh terlalu luas. Yang ke-10, bahasa baku. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku. Artinya, harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul atau tidaknya penggunaan bahasa. Yang ke-11 dan yang terakhir, penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi, cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat penulis bernaung tetap harus diperhatikan. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya bab 3 penutup, simpulan. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberi kepuasan intelektual. Di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan, karakteristik karya ilmiah mengacu kepada teori berdasarkan fakta logis, sistematis, valid, jelas, seksama, tuntas, bahasa yang baku, sesuai penulisan dengan aturan standar.